Shalom semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Selamat datang semuanya. Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi buat Tuhan kita yang dahsyat. Saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Selamat datang semuanya di ibadah raya hari ini, juga sekaligus ibadah pentabisan dari Saudara David Neville Muskita. Dan saya sangat yakin dan percaya yang terutama adalah Tuhan Yesus sendiri yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang akan dengan secara langsung melalui hamba-hambanya memimpin. Terima kasih untuk semua yang hadir dari Sinode Pusat, juga Sinode Majelis Daerah, pengurus daerah, dan semua tamu hamba-hamba Tuhan, keluarga, sidang jemaat GKIN Agape yang terkasih. Semua yang ada hari ini, saya percaya hari ini boleh terjadi semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. 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 Itu sebabnya sekali lagi kita mau berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus, sebab memang hanya Dia yang layak menerimanya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, nanti kita akan membuka di dalam doa dengan penuh kasih. Saya mengundang Bapak Pendeta Eko Slamet untuk memimpin di dalam doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah, kami puji dan kami tinggikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada sore yang indah ini Tuhan, kami segenap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu sekalian berkumpul di tempat ibadah ini Tuhan, untuk menyembah, memuji, mengagungkan akan Engkau. Terlebih indah Tuhan acara ini Tuhan, dibarengi dengan pentabisan akan Bapak Pendeta Muda David ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, kiranya Engkau menjamah setiap kami pribadi depan pribadi ya Tuhan, bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam setiap pelayanan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang memimpin pujian, mengiringi musik, doa syukur, doa syafaat, hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah dan seterusnya mentabiskannya Tuhan. Engkau memberkati, mengurapi dengan kuasa urapan yang seperti datang daripada Allah ya Tuhan. Tutup bungkus kami sekalian dengan kuasa darah Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk dilawat, kami siap untuk diurapi, kami siap untuk diberkati bersama-sama oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih, kami mentabiskan ibadah kami ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya Engkau menyertai kami sampai selesainya nanti. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Saya percaya hari ini sukacita Tuhan, kekuatan Tuhan tercurah untuk kita. Boleh tengok kiri kanannya, depan belakang, kasih jempolnya dua-dua. Katakan jangan pegang-pegang, mari nikmati hari ini dengan ucapan syukur, sebab Tuhan Yesus teramat baik untuk kita semua. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik katakan amin. Amin. Engkau baik, teramat baik. Karena kami menjadi sama-sama. Amin. Haleluya Tuhan. Mari naikkan syukur buat Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh sama-sama. Katakan diharapkan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hati
baik. Mari katakan buat Tuhan, sungguh Engkau baik Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur. Katakan sama-sama, Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat silakan duduk kembali. Saya sangat yakin dan percaya bahwa Yesus yang memulai segala sesuatu. Kalau Dia yang memulai, maka Dia yang akan menyelesaikan dengan sempurna. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita ambil waktu sama-sama sejenak. Oh Yesus Tuhan, mari pimpin kami Roh Kudus. Masing-masing kita ambil waktu sejenak. Kita mau bersyukur sebab Dia baik bagi kita. Pimpin kami Roh Kudus, pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih
karena kasih-Mu padaku. Mari angkat tangan sama-sama dan nyanyikan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia,
angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Dia hadir di tengah-tengah kita. Sebab Engkau bertahta atas pujian umat-Mu. Dengan penuh kekaguman penghormatan, kami mengangkat tangan kami. Kami memandang wajah-Mu, Bapa. Dan kami mau berkata, Yesus, Engkau baik. Kau luar biasa, Tuhan. Mari kita angkat tangan sama-sama. For you are great, you the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else. For you are great, the miracle so great. Dengan segenap hati kami, Tuhan. There is no one else like you.
Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih bisa hidup sampai hari ini, masih bisa bernafas sampai hari ini, bahkan masih bisa duduk dan berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Di tengah-tengah pandemi saat ini, betapa banyak jiwa yang telah berjatuhan, tetapi oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, bahkan melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami dipenuhi dengan syukur kepadamu. Dan oleh karena itu ya Tuhan, bersama-sama kami bertekad akan melayani Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami minta Roh Kudus yang memberikan terang dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa kehendak-Mu bagi kami, dan kami dapat menang menghadapi perjuangan iman saat sekarang ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu dalam segala kekurangan dan keterbatasannya, mari Tuhan urapi supaya bisa menjadi berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom. Silakan duduk kembali. Mungkin saya lepas ini ya. Shalom Bapak Ibu. Senang bisa melihat wajah Bapak Ibu yang penuh sukacita hari ini. Amin. Dalam masa-masa pandemi ini, hati saya itu sering terharu. Kenapa terharu gitu ya? Dalam beberapa waktu ini, kalau kita dengar ada banyak sekali berita-berita yang sangat menakutkan. Bahkan sudah ada beberapa gembala yang terkena COVID-19. Ada yang meninggal dan ada yang sembuh sampai hari ini. Tapi yang sembuh lebih banyak. Nah kebetulan karena saya ini tugasnya terus keluar kota, sering hadir di tengah-tengah pertemuan atau ibadah. Tetapi sampai hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk bernafas dan hidup, bahkan melayani Tuhan. Jadi ketika kita memuji Tuhan tadi ya, ketika kita bersama-sama menyembah Tuhan, oh hati saya terharu sama Tuhan. Tuhan, aku masih hidup sampai hari ini ternyata gitu ya. Masih bisa bernafas, bahkan masih sehat. Puji Tuhan selama COVID ini kok sehat-sehat saja gitu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Nah, apalagi ketika saya di depan di sini, waduh Tuhan, saya masih bisa berdiri juga di sini tuh. Betapa kemurahan Tuhan luar biasa. Dan saya percaya hati yang demikian juga ada di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Kita terharu ketika menyaksikan kemurahan dan kebesaran Tuhan. Karena saya percaya bahwa semuanya itu pasti hanya karena anugerah Tuhan. Kalau bukan anugerah Tuhan, kita tidak ada di sini. Tapi karena kemurahan dan anugerah Tuhan saja kita ada di sini. Kadang-kadang saya merasa sebenarnya saya nggak pantas Tuhan. Hidup saya nggak sempurna. Ada banyak kelemahan, ada banyak kekurangan.
Tetapi Tuhan masih berikan kesempatan bagi saya untuk hidup dan melayani Tuhan. Sekali lagi saya melihat itu hanya karena kemurahan Tuhan. Dan mari kita terus mensyukuri semuanya itu. Oleh karena semua adalah kasih Tuhan kepada kita. Nah, dalam kesempatan ini, sebelum pentabisan kependetaan pendeta muda David Novel Muskita pada sore hari ini dilaksanakan, mari kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi kita. Bagaimana kita menghadapi masa-masa sulit saat sekarang ini. Firman Tuhan terambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saya memberikan tema untuk khotbah pada kesempatan hari ini, menang dalam masa sukar. Yesus sering memperingatkan murid-muridnya agar cermat untuk bisa menilai zaman. Artinya Yesus mau supaya murid-murid itu hidup itu enggak asal jalan, tetapi supaya murid-murid tahu ini musim apa, ini masa apa, dengan memperlihatkan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Tujuannya adalah supaya murid-murid tahu bagaimana bersikap menghadapi situasi dan kondisi. Karena itu setiap murid dia harus sungguh-sungguh cermat, tahu ini masanya apa, ini situasinya bagaimana, dan harusnya saya bagaimana. Yang sering kemudian digambarkan oleh Tuhan Yesus bahwa kalau pohon ara itu sudah mulai bersemi, kamu tahu itu akan sedang terjadi apa. Tetapi hendaklah kamu lebih cerdik dari orang dunia ini, karena kamu anak-anak Tuhan harus tahu ini permulaan apa, ini zaman apa. Nah, kalau kita perhatikan zaman yang sedang terjadi sekarang ini, kebetulan kita sekarang ini bisa melihat situasi di mana-mana, karena sekarang itu selain TV, tetapi sekarang sudah ada internet, apa namanya itu, YouTube, di mana-mana kita bisa lihat berita kapan saja, tidak harus tunggu berita dalam dunia, dalam berita di televisi gitu ya. Kita bisa lihat di HP ini sedang terjadi apa. Kita perhatikan situasi sekarang ini, kalau kita lihat terorisme di mana-mana, bencana di mana-mana, bangsa dengan bangsa kayaknya mau perang saja gitu.
Bukan hanya itu, kalau kita perhatikan, kondisi manusia semakin fasik. Meskipun orang Indonesia ini beragama, tetapi secara tingkah laku mereka hidup seperti seolah-olah tidak ada Tuhan. Itu yang disebut dengan fasik. Beragama tetapi fasik. Jadi hanya beragama tapi gak kenal Tuhan, sehingga hidupnya sembarangan, tidak mengikuti prinsip-prinsip firman Tuhan, tapi mengikuti prinsip-prinsip dunia. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat berita, kita ini miris lihatnya. Ini mau jadi apa dunia ini? Dengan tanda-tanda itu, kemudian sekali lagi sekarang ini diteguhkan lagi dengan adanya COVID-19. Ada seorang anggota kami, sebelum COVID ini datang, kira-kira kayaknya 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya, 2 minggu itu terus bermimpi tentang situasi yang akan terjadi. 2 minggu terus menerus, bayangkan, sampai dia stres. Ini apa sebenarnya yang akan terjadi gitu. Dia katakan bahwa segala sesuatunya akan semakin sulit, dia bilang, dan itu berarti tanda-tanda kedatangannya semakin dekat, dia bilang. Akhirnya begitu COVID-19 datang, dia baru sadar, oh ini yang membuat saya nggak bisa tidur. 2 minggu loh, bayangkan, 2 minggu dia diperlihatkan Tuhan dengan situasi yang akan terjadi. Dan betul kalau kita lihat dengan adanya pandemi COVID ini dunia berubah seluruhnya. Dulu kita bisa beribadah dengan bebas. Mungkin dulu hambatannya kalau ada kelompok radikal kemudian menghalangi kita ibadah gitu kan. Tapi tetap saja kita bisa ibadah. Tetapi dengan adanya COVID semua dibatasi. Persekutuan kita dengan yang lain seakan-akan ini ada tembok, yang menyebabkan akhirnya sekarang ini banyak orang bunuh diri. Sampai di Jepang itu ada menteri khusus menangani bunuh diri. Karena sejak COVID dan isolasi mandiri, banyak orang di Jepang bunuh diri. Saudara bisa lihat nanti beritanya di YouTube ada. Di Indonesia pun bunuh diri meningkat ternyata. Saya udah baca beritanya. Karena kondisi ini. Kenapa? Karena sekarang ini serba sulit. Beribadah bersama yang bisa menimbulkan kekuatan, penghiburan, sekarang terbatas. Bisa ke gereja, saya itu pulang saja, tidak bisa saling menghibur, tidak bisa saling menguatkan. Belum lagi pekerjaan sulit. Dalam berita dikatakan di daerah Jakarta 43% warteg tutup. Bahkan perusahaan-perusahaan besar banyak yang kemudian akhirnya merumahkan tenaga kerjanya. Saya ada di sinode dan saya memantau gembala-gembala, gereja-gereja. Gereja-gereja betul-betul terdampak sekarang ini, secara ekonomi juga. Itu sebabnya sekarang ini kami yang di sinode sejak adanya COVID, itu kami berpikir gimana menolong gereja-gereja sekarang yang ada ini, karena betul-betul terdampak. Susah sekali sekarang. Dengan adanya COVID sekarang dunia kerja menuju kepada perdagangan digital. Ini bahaya ke depan. Kenapa? Kalau perdagangan biasa ya, kita nggak bisa dikontrol. Tapi ketika perdagangan semua masuk ke digital, ada pemilik dalam dunia digital itu. Kalau pemiliknya adalah pribadi yang anti Kristus, maka semua orang yang berdagang mau tidak mau akan mengikuti prinsip-prinsip itu, sehingga orang tidak bisa lagi hidup di dalam kebenaran ilahi. Sekarang ini perdagangan yang sekarang sangat berjalan dengan lancar itu online kan? Atau di sini ada yang dagang online kan? Itu yang bisa kita lakukan. Ponakan saya karena dagangannya online, meskipun sekarang COVID tetap lancar. Tapi dia mulai siap-siap. Bagaimana nanti keluar dari jebakan semuanya ini? Semua serba sulit.
Berita juga diperdengarkan, saya baca. Sekarang sedang dirancang era 5G. Kalau sudah 5G, saya mau kasih tahu saudara-saudara, tidak ada di dalam hidup kita yang tersembunyi. Semua akan terdeteksi. Bahkan dengan teknologi ini, nanti rapat, itu kita bisa rapat tanpa bersama-sama. Kita seperti rapat, tetapi orang bisa kelihatan di depan. Wah, itu perkembangan yang luar biasa. Tetapi itu juga, kalau kita nggak hati-hati, kita akan terkop ke dalam satu sistem yang kita tahu ke arahnya kemana. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, sadarlah, situasi ini mengingatkan kepada kita, masanya akan datang. Karena itulah kemudian tadi di firman Tuhan dikatakan, segala kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kapan yang akan terjadi, tapi kita tahu apa yang akan terjadi sebenarnya. Karena firman Tuhan membukakan kepada kita tanda-tanda sangat jelas bahwa segala sesuatu sudah dekat. Lalu kita sibuk apa sekarang? Kita harus bisa membaca zaman dari kacamata Allah. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi situasi yang semakin sulit ini? Wah, ini ada lagi. Karena semuanya ini ada kaitannya dengan orang-orang yang berkuasa gitu loh. Sebenarnya dulu Bill Gates katakan akan ada virus katanya. Mungkin 2 tahun yang lalu lah. Tiba-tiba ada virus sungguhan. Sekarang virus ini belum selesai, Bill Gates bilang akan ada krisis yang lebih besar lagi. Kok dia tahu ya? Apakah dia mau tahu? Bukan. Karena semuanya ada kaitannya. Tapi bagi kita, tidak masalah apapun yang akan terjadi, tapi yang penting bagaimana kita bisa bersikap dengan benar. Nah, dalam 1 Petrus 4 ayat 7-11 memberitahukan kepada kita 3 sikap yang harus kita miliki agar kita bisa menang menghadapi masa sukar ini. Yang pertama, kita harus menguasai diri. Ayat 7 dikatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kesulitan yang bertubi-tubi dapat membuat orang tidak bisa berpikir secara sehat. Karena terus terjadi kesulitan. Ini anak-anak sekolah sudah mulai stres itu. Karena nggak bisa sekolah, tiap hari menghadap televisi, apa namanya itu, laptop atau HP. Dan kesulitan-kesulitan terus bertubi-tubi bisa membuat orang panik, sehingga akhirnya akal budi tidak bisa berjalan. Kalau akal budi tidak bisa berjalan, apa yang terjadi? Orang akan hanyut dengan situasi yang pada akhirnya hilang kendali di dalam Tuhan. Orang bisa kalut dan akhirnya tidak peka lagi dengan suara Tuhan. Tapi firman Tuhan ingatkan kepada kita, bagaimana menghadapi semua situasi? Katakan, hendaklah kamu tenang, kuasailah diri. Menguasai diri artinya kita semua harus bisa berpikir dalam mengambil keputusan ataupun tindakan, tetap berpegang kepada firman Tuhan. Apapun yang terjadi,
apapun yang kita alami, semua yang kita pikirkan, semua yang mau kita putuskan, semua yang mau kita lakukan, semua harus pedoman kepada firman Tuhan. Itu artinya menguasai diri, tidak hilang kendali. Karena kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, kita pasti selamat. Kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, kita pasti bisa menghadapi situasi yang sekarang serba sulit. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, apa dikatakan janjinya? Apapun yang diperbuatnya akan berhasil. Menghadapi situasi seperti ini, mungkin dunia bisa kalut, dunia bisa hilang kendali, orang dunia bisa tidak lagi bisa berpikir. Anak-anak Tuhan harus tetap bisa menguasai diri. Peganglah firman Tuhan, jangan bergantung kepada manusia, bergantung kepada firman Tuhan, maka kita akan menang menghadapi masa sukar ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus semakin giat berdoa kepada Allah setiap hari. Di ayat 7 tadi dikatakan, karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Doa merupakan kebiasaan para nabi, para rasul, dan juga orang-orang percaya yang tertulis dalam Alkitab. Dan telah terbukti ketika hamba Tuhan, ketika umat Tuhan hidup dalam doa, maka dia akan tetap terpelihara di dalam Tuhan. Dia akan tetap tahu jalan yang harus ditempuh, meskipun sepertinya semua jalan tertutup. Banyak bagian-bagian Alkitab yang menyatakan pentingnya doa. Kisah Rasul 10 ayat 9, Kisah Rasul 12 ayat 5, Kolose 4 ayat 2, Kolose 4 ayat 12. Terus mengingatkan kepada kita betapa pentingnya berdoa. Mau apapun berdoalah, supaya kita dapat melihat segala sesuatu bukan dengan pikiran kita, tapi dengan pikiran Tuhan. Mau melangkah apapun berdoalah, supaya kita jangan sampai melangkah mengikuti perasaan kita saja, tapi mengikuti apa yang Tuhan memang tunjukkan kepada kita. Doa akan membuat kita kuat. Dalam penelitian ternyata apapun tuh, ketika tim olahraga ya mau bertanding, mereka berdoa dulu, ternyata mereka menjadi kuat gitu. Menjadi semakin percaya diri. Orang-orang yang mau tinju itu ini mau tinju ya, karena berdoa dulu gitu, supaya nggak stres gitu. Tapi kenyataannya memang firman Tuhan menunjukkan bahwa orang yang hidup dalam doa, dia akan kuat menghadapi apapun. Doa akan membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saya kira di pelayanan di tempat ini sudah melihat hal-hal ini. Ada banyak hal yang kelihatannya mustahil, ternyata menjadi kenyataan. Saya sudah sering mendengar kesaksian dari Pak Yopi, dari Mama Ola, bagaimana segala sesuatu yang nggak bisa diselesaikan oleh apapun, ketika berdoa selesai. Doa akan membuat kita melihat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Doa akan membuat kita bisa mengalahkan segala tipu daya iblis. Iblis bisa menipu kita dengan berbagai macam, dari mata kita, dari pendengaran kita, dari apa saja, sehingga kita akhirnya bisa membuat diri coba bergantung kepada kekuatan diri kita, dan juga bergantung kepada kekuatan manusia. Akhirnya kita kalah menghadapi iblis, kita tertipu oleh iblis.
Ya kadang-kadang orang kan pikirnya iblis itu kan yang kayak datang kayak hantu begitu ya. Kebetulan anak saya itu 2 nggak takut sama hantu. Karena sejak kecil saya bilangi gini, Kristo Nisio, nggak usah takut sama hantu. Hantu itu nggak ada, yang ada setan. Setan yang pura-pura jadi orang mati, setan yang kemudian menampakkan diri mukanya jelek, setan yang kemudian menampakkan diri seperti pocong. Hantu yang saya maksudkan itu orang mati terus bangkit lagi itu loh. Saya bilang nggak ada itu. Tak tunjukkan di TV. Ah itu loh hantu itu, orang yang di make up jadi jelek. Yang ada setan. Tapi saya katakan sama anak saya 2 nih, kamu harus tahu setan kalah sama Yesus. Kalau kamu ada dalam Yesus, setan kalah, segala tipu dayanya akan kamu telanjangi. Itu sebabnya anak-anak saya nggak takut hantu. Saya bersyukur kepada mereka, Tuhan jamah mereka. Ya, saya kira kita punya pengalaman-pengalaman kan, ada orang kerasukan pun usir dalam nama Yesus, orang dilepaskan. Mungkin iblis mengintimidasi kita dengan ketakutan, kekhawatiran. Dengan doa kita bisa kalahkan itu semua. Dan yang terakhir, doa bisa membuat kita menjadi bijaksana. Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab kamu. Dan ini yang penting, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang kamu tidak pahami dan yang tidak kamu mengerti. Sebenarnya itu ada istilah, itu akan, kalau kamu berdoa, kamu akan menjadi orang yang bijak. Karena dengan berdoa Tuhan akan memberikan kepada kita segala hal yang kita tidak mengerti. Beberapa waktu yang lalu, saya lupa 2 minggu yang lalu atau 1 minggu yang lalu, kami ada pertemuan selama 7 hari. Kami mencoba melihat sedang terjadi apa di dunia ini dan bagaimana Alkitab memberikan solusi untuk persoalan itu. Dan waktu kami tiba, waktunya kami harus mengambil sikap, semua menangis karena mereka bersyukur Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan. Ini loh yang sedang terjadi di dunia, bagaimana dunia menggiring kita untuk hidup di dalam perbudakan setan. Tapi Alkitab juga menunjukkan kepada kita ini caranya. Karena saking terharu semua nangis. Istri saya menangis, semua menangis. Dan terakhir saya baru ngomong, nggak bisa ngomong karena nangis. Jadi orang-orang ketawa, Pak Krus nangis. Semua nangis sebenarnya. Saya yang terakhir masalahnya. Saya terharu kepada Tuhan. Karena ketika kami sungguh-sungguh berdoa, Tuhan singkapkan strategi iblis, tetapi juga Tuhan singkapkan solusinya. Itu cara Tuhan yang luar biasa. Jika kita hidup dalam doa, segala sesuatu kita minta kepada Tuhan berdasarkan firman Tuhan, Tuhan akan membuat kita berhikmat. Solusi akan datang dalam hidup kita. Yang ketiga, sikap yang ketiga, bagaimana kita menghadapi masa sukar? Kita harus saling mengasihi dengan sungguh-sungguh dari hati. Ayat 8. Dalam ayat 8 dikatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berulang-ulang bagian ini diungkapkan dalam Alkitab. Bagaimana kita orang percaya harus saling mengasihi. 1 Petrus 1 ayat 22, Matius 22 ayat 37 sampai 39, 1 Tesalonika 4 ayat 9 sampai 10, 2 Petrus 1 ayat 7. Ini hanya sebagian yang saya sebutkan di sini. Bagian itu berbicara dengan tegas. Kalau orang percaya ingin bisa menghadapi segala situasi, bahkan menang menghadapi situasi sukar pun, kita harus saling mengasihi dari hati. Manusia itu secara naturalnya ya, itu memang perlu dikasihi, memerlukan dikasih.
Manusia itu rentan. Manusia itu perlu hubungan. Manusia perlu kepedulian. Dan itu bisa diisi ketika umat Tuhan saling mengasihi satu dengan yang lainnya dari hati. Kasih akan mengisi kebutuhan tersebut. Karena dengan dikasih manusia merasa berharga. Dan ketika merasa berharga maka dia akan kuat menghadapi apapun. Nah, kasih itu bukan perasaan. Kan kadang-kadang kita pikir, ya saya mengasihi Pak Eko, Pak Yopi. Maksudnya perasaan saya mengasihi. Artinya dalam hati saya, ya saya dengan Pak Yopi sayang, kasihan. Dengan Pak Eko juga gitu. Tapi kasih itu bukan hanya perasaan. Kata kasih dalam Alkitab itu perbuatan. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Yesus. Ketika dikatakan bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini, maka dia berikan anaknya yang tunggal kepada manusia. Jadi kasih itu perbuatan. Saya masih berpikir, waktu di sini Pak David belum mengambil keputusan untuk mau melanjutkan pelayanannya. Saya tahu ini telah dirintis dengan perjuangan yang luar biasa, dengan air mata. Kalau salah menempatkan orang yang nantinya bisa melanjutkan pelayanan di sini, itu bisa hancur. Saya merasa saya ingin mengasihi pelayanan di sini. Saya ingin pelayanan di sini akan terus berjalan maju. Maka pada waktu itu saya ngomong-ngomong sama pengurus sinode. Wah, kayaknya di sana ada yang siap untuk menggantikannya. Karena saya lihat sudah sejak kecil di sana, sudah terlibat pelayanan di sana. Terus nampaknya dia sungguh-sungguh punya beban di sana. Makanya bolak-balik saya ngomong sama Pak David, kapan akan memutuskan untuk melanjutkan pelayanan Papa. Dan akhirnya dia ngomong, saya mau melanjutkan. Begitu dia memutuskan melanjutkan, saya dengar berita yang baik. Pelayanan di sini berkembang, gitu ya. Di luar juga dikenal dengan baik. Katanya Pak Yopi, sekarang David dipanggil gitu. Jadi gitu. Meskipun masih muda gitu. Jadi kasih itu bukan hanya perasaan. Kalau perasaan siapapun bisa. Kasih itu tindakan, buat sesuatu untuk saudara kita supaya saudara kita bisa kuat menghadapi masa-masa sukar. Saya terus berbicara dengan teman-teman di sinode. Ayo kita melakukan suatu tindakan yang real. Jangan mengasihi hanya dalam persekutuan. Biasanya di persekutuan, aku mengasihi engkau, gitu. Aku sayang sama engkau. Tapi dalam persekutuan gitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Karena kasih itu adalah tindakan. Kasih bukan sekedar perasaan. Mengasihi seperti Kristus mengasihi, rela mati. Maka jika kita mengasihi saudara kita, kita juga harus rela mati. Mungkin bukan nyawa kita yang mati, tapi mati ego kita, mati keinginan kita. Maunya saya akan habiskan uang saya sendiri. Tapi karena kita mengasihi saudara kita, kita berbagi. Itu artinya mati. Kita mematikan daging kita, kita matikan kepentingan kita. Kalau kita sungguh-sungguh saling mengasihi sebagai saudara seiman, kita akan kuat, bahkan menang menghadapi masa yang sukar ini. Yang terakhir, yang ketiga, sikap yang ketiga, kita harus saling melayani dengan menggunakan karunia atau talenta yang diberikan oleh Tuhan. Ayat 9 sampai 11. Ayat 9 sampai 11, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sesuai
sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita tidak bisa hidup ataupun berjuang sendirian. Tidak ada satu orang pun yang bisa hidup sendirian. Itulah sebabnya Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kalau kita Amsal katakan, Pengkhotbah katakan, berdua lebih baik daripada seorang diri. Tidak ada satu orang pun yang hebat. Tidak ada satu orang pun yang bisa disebut sebagai Superman. Superman banyak. Atau Superman gitu. Tapi Superman gak ada. Karena gak ada satu orang pun yang hebat di dunia ini. Orang bisa bertahan, orang bisa berhasil ketika dia hidup bersama-sama, saling melayani satu dengan yang lainnya. Karena tiap-tiap orang diberikan kemampuan yang berbeda. Karena tiap-tiap orang diberikan karunia dan talenta yang berbeda. Sehingga memang manusia diciptakan supaya bisa saling melayani. Saya ada kekurangan, mungkin banyak sekali kekurangan saya. Lalu kekurangan saya bisa diisi oleh Pak Eko. Ini kalau saya bilang Pak Eko ini bingung, Eko yang mana gitu. Pak Eko Sardiono. Kekurangan Pak Eko Sardiono bisa diisi oleh Pak Eko Slamet. Kekurangan Pak Eko Slamet bisa diisi oleh Pak Misael. Karena firman Tuhan memang mengatakan demikian. Kita diberikan talenta, diberikan karunia supaya kita bisa membangun bait Allah itu bersama-sama sehingga tersusun, dikatakan sebuah bangunan yang indah, yang rapi, yang tersusun dan sempurna. Itu hanya bisa dilakukan kalau kita bekerja sama, saling melayani satu dengan yang lainnya. Itu bisa terjadi kalau kita saling melengkapi. Sekali lagi, untuk tujuan supaya kita bisa membangun bersama-sama, hidup bersama-sama, menang bersama-sama, berhasil bersama-sama. Tuhan berikan karunia-karunia kepada kita semua, masing-masing orang minimal satu. Sehingga dengan demikian, dalam kehidupan kita sebagai jemaat, kita tidak akan kekurangan suatu apapun. Karena setiap orang diberi talenta supaya sesuatu yang tidak bisa dikerjakan orang lain bisa dikerjakan oleh orang tersebut. Kalau di sini pelayanan di sini, kemudian Pak David ini single fighter, melakukan semuanya sendiri saja, tidak mungkin bisa. Orang lain perlu, Bapak Ibu semua perlu terlibat, dan itu adalah kepercayaan Tuhan. Kalau kita semua diberi talenta untuk bisa terlibat dalam pelayanan, membangun kehidupan ini bersama-sama. Jadi bagaimana kehidupan jemaat bisa berkembang, kehidupan bisa sejahtera, itu memerlukan setiap kita yang ada di sini. Sehingga akhirnya kita bisa melihat apa yang kita kerjakan itu bukan dari diri kita sendiri, tapi dari Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan karunia kepada kita. Jadi dunia mungkin akan terlena, bahkan terjerat oleh tipu muslihat iblis, sehingga hidup dalam penjara iblis. Tapi orang percaya tidak boleh. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan rahasianya kepada kita melalui firman Tuhan. Mari kita tetap dan selalu menguasai diri. Mari kita semakin giat berdoa kepada Allah setiap hari. Mari kita saling mengasihi dengan sungguh-sungguh dari hati. Dan mari kita saling melayani dengan menggunakan talenta, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita bisa menghadapi masa sukar ini, bahkan menang menghadapi masa sukar ini. Mari kita berdoa.
Kita bisa menyanyikan satu buah pujian, kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Singer song leader bisa bersama dengan saya. Kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih dan rahmat-Mu, Amin, amin. selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, Ya Tuhan, buat hari yang Kau tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh Tuhan, selalu baru berkat-Mu Bapa, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia di sepanjang hidupku. Saudaraku, anugerah Tuhan terus hadir dalam hidup kita. Bahkan di masa-masa sulit sekalipun, anugerah Tuhan tersedia bagi kita. Mari kita ambil tekad pada hari ini di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan, terus menguasai diri, saling mengasihi dan saling melayani, supaya di tengah-tengah masa sulit sekarang ini kita dapat menang menghadapinya, dan kemuliaan Tuhan Amin. dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dari segenap hati kita berdoa, Tuhan, apapun yang terjadi, saya akan tetap melayani Engkau. Saya dan seisi rumah saya akan melayani Engkau. Dan untuk terus bertekad, terus menguasai diri, berdoa, saling mengasihi, saling melayani. Mari kita angkat suara bersama-sama, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, karena firman-Mu melawat kami. Kami tahu situasi tidak mudah, tetapi ketika kami berjuang bersama-sama, semua dapat kami hadapi. Dan Tuhanlah yang akan membuat jalan semuanya, dan kami pasti menang, dan kami akan pasti berhasil. Kami berdoa akhirnya hikmat Tuhan dicurahkan atas kami. Roh Kudus akan terus memimpin kami. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami
terus terpusat hanya kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua katakan amin. Silakan duduk. Saya mengundang Saudara David Novel Muskita untuk berdiri, maju ke depan. Setelah Majelis Pusat Sinode mengadakan rapat dan mengevaluasi pelayanan saudara kita David Novel Muskita, dan kami melihat pertumbuhan yang sangat baik, maka kami telah mengambil keputusan untuk mentabiskan saudara kita ini sebagai pendeta muda di lingkungan Sinode Gereja Kristen Injili Nusantara. Namun sebelum pentabisan ini dilaksanakan, maka ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh saudara kita yang merupakan ikrar di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yang pertama, saudara David Novel Muskita, apakah saudara percaya bahwa saudara digerakkan oleh Roh Kudus untuk melayani gereja Kristus, yaitu melayani Allah di ladangnya untuk kemuliaan nama Tuhan? Bagaimana jawab saudara? Apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. Yang kedua, apakah saudara percaya dengan sungguh bahwa kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah? Bagaimana jawab saudara? Apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. Ketiga, bersediakah saudara rajin membaca kitab suci, meneliti dan menguraikannya kepada anggota jemaat di mana saudara melayani? Bagaimana jawab saudara? Apakah saudara bersedia? Ya, saya bersedia. Berhubung dengan ruang kerja seorang pendeta adalah untuk memimpin penyembahan ilahi dan bersama dengan majelis mengatur perjamuan kudus, baptisan kudus, membaca dan menguraikan kitab suci, memimpin pemuda-pemudi dan meneguhkan mereka, dan juga mencari orang-orang yang memerlukan dengan mengunjungi, menyembuhkan mereka, menghibur mereka, membimbing mereka. Apakah saudara berjanji akan melaksanakan pekerjaan ini dengan senang dan bertanggung jawab? Bagaimana jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. 5. Bersediakah saudara untuk memakai semua kemampuan saudara dengan bersandar pada pimpinan dan kuasa Roh Kudus untuk memberikan teladan hidup yang kudus sesuai dengan ajaran Kristus? Demikian pula dengan seluruh keluarga saudara. Bagaimana jawab saudara? Apakah saudara bersedia? Ya, saya bersedia. Yang terakhir, bersediakah saudara dengan sungguh-sungguh memperhatikan mereka yang telah menyerahkan segala persoalannya dengan diikuti kegembiraan dan kerelaan untuk memberi nasihat-nasihat, pertimbangan-pertimbangan, bahkan teguran-teguran secara rohani? Bagaimana jawab saudara? Apakah saudara bersedia? Ya, saya bersedia. Sesuai dengan ikrar saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya, hari ini kami akan mentabiskan saudara sebagai pendeta muda di lingkungan Sinode Gereja Kristen Injili Nusantara. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri, dan kepada majelis daerah bersama Bapak Pendeta Yopi sebagai pendeta senior di tempat ini, saya undang untuk maju bersama untuk mendoakan saudara kita.
kita angkat tangan. Kita berdoa bersama-sama. Doakan. Ya Tuhan, kami saat ini berdoa untuk hamba-Mu, saudara kami David Novel Muskita, menyerahkan dirinya melayani Kau. Berdoa kiranya Tuhan memberi kekuatan dan hikmat. Dan hari ini kami akan menghabiskannya sebagai pendeta muda. Kami mohon pengurapan atasnya, turun atasnya, akan terus memberikan kekuatan dan hikmat, kuasa di dalam hidup dan pelayanan. Bahkan Tuhan melindungi dia dari segala yang jahat, melindungi keluarganya, melindungi seluruh jemaat yang dilayani. Karena itu kami mohon anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama. Bapa, sekali lagi kami berdoa buat saudara kami yang kami kasihi, David Novel Muskita, yang telah menyerahkan dirinya melayani Engkau beserta dengan seluruh keluarganya. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberi kekuatan dan hikmat, Tuhan yang melindungi dari segala si jahat, dan akan memakainya dengan luar biasa menjadi berkat bagi setiap jiwa dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara David Novel Muskita, kami mentabiskan saudara sebagai pendeta muda di lingkungan Sinode Gereja Kristen Injili Nusantara, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan meneguhkan dan memberkati saudara. Amin. Dukunglah terus dalam doa agar pelayanan pendeta muda David Novel Muskita akan semakin berkembang dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan memberkati. Berikan aplaus untuk hambanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat sekali lagi. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Ya, terima kasih. Selamat memasuki musim yang baru untuk pendeta muda David Novel Muskita, dan kita yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti selalu menyertai. Amin. Amin. Mari saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Demikian ibadah raya hari ini dan juga pentabisan pendeta muda David Novel Muskita telah selesai, dan saya yakin dan percaya Roh Kudus sudah hadir dan memimpin kita dan semua kita mengalami kuasanya. Amin. Mari kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu Allah yang setia. Kita naikkan pujian ini sama-sama, dan nanti Bapak Gembala akan menghadiri dalam doa. Mari angkat tangan sama-sama. Sekarang ku memuji-Mu Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah
bersyukur dan berterima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus yang telah memimpin ibadah raya dan sekaligus pentabisan pendeta muda David dan penulis kita di Lingkungan GKIan. Terima kasih Bapa, kasih dan anugerah yang luar biasa untuk kami semua di gereja GKIan Agape di sini dan kami keluarga besar GKIan Agape dan Yayasan Panti Asuhan Kasih Allah. Yang bersyukur kami bangga Tuhan bahwa Engkau tidak pernah salah untuk memilih dan menempatkan orang yang tepat untuk ada di tempat ini. Berkati pelayanan hamba-Mu dengan istri, Didi dan anak mereka JJ, pakai dengan heran dalam tangan-Mu dan nama-Mu dipermuliakan. Berkati Bapak Cornelius sebagai Ketua Umum Sinode yang boleh hadir, dari MD, Majelis Daerah, Pak Eko dan Ibu, kami selalu dengan Ibu, juga Pak Dedi dan Pak Eko dan Sardiono. Engkau juga memberkati mereka yang boleh datang bersama-sama melayani acara ini Tuhan. Terima kasih juga untuk hamba-hambamu dari GPPI, Jilwi dengan Ojun, juga Jilun dengan Owi Tuhan, dan kami semua hadir undangan yang ada, Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bila firman Allah hari ini menjadi kekuatan, pegangan, menjadi jaminan bagi kami untuk menghadapi hidup ini bersama Engkau. Kami tidak perlu takut, kami akan keluar sebagai pemenang lebih daripada pemenang. Biarlah firman-Mu kau menentukan hati kami masing-masing, dan kami pulang dengan damai dan sukacita. Dan kami datang dengan beban pergumulan, kami pulang dengan damai. Yang sakit Kau sembuhkan, dalam iman Tuhan kuatkan. Yang punya masalah persoalan Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapa. Juga memberkati seluruh kegiatan sepanjang minggu ini, baik itu kegiatan gereja, kegiatan panti asuhan, kegiatan BPA, dan seluruh ibadah-ibadah yang melakukan dalam ibadah tempat ini, baik ibadah muda-mudi, pada sekolah minggu, Vision Worship, doa pagi, doa puasa, ibadah raya. Tuhan juga memberkati semua hamba Tuhan yang melayani. Terima kasih Bapak, unity persatuan kami Kau berkati. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga Bapak akan seluruh GKIan, Mesej Pinta, SAN dan STN, juga berkati semua yang terlibat dalam pelayanan bersama jajaran Sinode dan GKIan dan SAN. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk GPPI yang ada di Kediri, Tulungagung sampai di Surabaya. Kau berkati PFC dan staf yang ada yang bekerjasama dengan kami dalam pelayanan ke depan. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan segala kebutuhan gereja, baik Engkau sudah cukupkan sound system yang permasalahannya dengan petir. Tuhan Hamba yakin Engkau sudah sediakan dana yang kami butuhkan untuk memperbaiki sound system dan mengganti alat yang baru. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk kebutuhan Yayasan Panti Asuhan Kasih Allah, dengan kebutuhan Kau cukupkan, memberkati. Dan lebih indah lagi Bapak, bahwa kami semua semakin dekat, melekat, intim dengan Tuhan. Semakin turun menjadi kepala, bukan menjadi ekor, dipulihkan atau memulihkan, diberkati, memberkati. Dan unity Kau tetap kerjakan di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak. Ini doa dan sembahyang kami menyerahkan pemerintah dan bangsa kami. Tuhan berkati dari presiden sampai kepada jajaran terbawah terendah, sampai ke desa RT RW, dalam menghadapi COVID, berikan hikmat bagi Pak Jokowi dengan kami dengan DPR dan pemerintah yang ada, sampai ke Tulungagung, Ngunut, semua Kau berkati. Pakai gereja Tuhan, hamba tentu bahasa Nabi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Beri keberkati persembahan yang berikan dapat dipakai untuk hormat dan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk perjamuan kasih akan dibagikan pada jemaat pagi, biar kami semua hadir. Engkau kiranya memberkati dan dikuduskan untuk hormat bagi nama-Mu. Ini hidup dan tubuh jiwa roh kami serahkan tangan-Mu. Yang ntar kami akan pulang berpisah ke rumah kami masing-masing. Teman-teman saudara yang ada Pak Gro dan Ibu kembali ke Malang, yang dia akan kembali ke Trenggalek, ke Tulungagung dan ke Blitar, yang ada ke Nganjuk dan sampai ke Madiun. Kau berkati, dan kami semua yang akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kau mohon berkat penyertaan Tuhan. Sedang jembatannya kasih, arahlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau sebagai orang-orang yang percaya, sebagai hamba-Mu yang melayani Tuhan. Diberkati engkau secara rohani dan jasmani. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, rumah tanggamu, studimu dan masa depanmu. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati sawah ladangmu, dan diberkati kehidupanmu, dan dijaganya dan peliharanya, dan diberkati engkau keluar masuk sekarang sampai selama-lamanya, dan diberkati engkau dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel. Kiranya berkat dan damai sejahtera turun atas kita sekalian di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, kasih dan anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan bagi daripada Roh Allah yang kudus, memberkati, menyertai kita semua dari sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa
Shalom, selamat sore Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus. Sekali lagi saya sebagai orang tua dan sekaligus Pembalas Sinode tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Krolius dari Sinode GKN sebagai Ketua Umum yang sudah mentapis David Level kita sebagai pendeta muda, juga pengurus MD boleh hadir, dan kepada Ocun dan Cilui, juga Omi dengan Cilun yang boleh hadir, dan semua undangan dan keluarga besar yang hadir. Terima kasih untuk partisipasi dan kehadiran saudara untuk mendukung dan mendoakan acara pada sore hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada majelis, juga kepada panitia yang bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Sebelum kita mengakhiri dan mendengarkan warta jemaat, nanti dengan penuh kasih akan ada sambutan dari Majelis GKIN Agape Ngunut. Waktu dan tempat saya persilakan, kepada yang mewakili saya persilakan untuk maju ke depan. Ya, mau majelis Pak Hari, Pak. Ya. Pak Hari, ya. Saya persilakan maju ke depan. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Saya percaya seperti yang sudah dikatakan dalam khotbah tadi, bahwa kalau hari ini boleh terjadi, semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Shalom. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya yang mewakili seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Kita ucapkan puji syukur bersama-sama. Tadi sudah disampaikan, sering disinggung, bahwa di tengah-tengah pandemik yang berkepanjangan sampai hari ini, kita masih bisa bersama-sama mengadakan kebaktian, bahkan menyelenggarakan pentabisan pada sore hari ini. Ini adalah berkat Tuhan yang sangat berlimpahan yang ada di Jemaat GKIN di Kecamatan Ngunut ini. Saya yang mewakili jemaat yang ada di tempat ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ketua GKIN Sinode Pusat Malang beserta staf yang sebanyak-banyaknya, dan juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Majelis Daerah Sewilayah Kadianan Kediri yang sebanyak-banyaknya, yang hari ini ikut hadir bersama-sama mentabiskan pendeta muda David Level kita sore hari ini. Saya yang mewakili seluruh jemaat yang ada di sini akan sedikit menceritakan berdirinya GKIN Agape yang ada di Kecamatan Ngunut, garis besarnya saja, bahwa pada tahun 1980-1981 Pak Yopi, bahwa di sini sudah ada perintisan akan didirikan sebuah tempat ibadah GKIN Sinode Pusat Malang, dan pada akhirnya atas campur tangan Tuhan pada tahun 1982 GKIN Agape diresmikan, diakui, tercatat di pemerintahan di bawah naungan GKIN Sinode Pusat Malang sampai hari ini. Mulai dari perintisan, penggembalaan sampai hari ini yang digembalakan Bapak Gembala Sidang Yakubus Muskita, dan pengharapan-pengharapan dari semua jemaat yang ada di sini agar supaya bisa diberi pembantu yang sepenuhnya untuk membantu kegiatan Gembala Sidang Bapak Yakubus Muskita, bahwa sudah ditabiskan pendeta muda David Level Muskita ini sepenuhnya akan membantu kegiatan penggembalaan
Bapak Yakubus Muskita yang nantinya bisa tetap berkembang tentang pelayanannya, juga bisa tetap berkembang jemaat yang ada di GKN ini. Ini adalah rencana manusia, rencana secara pribadi, dan kami mohon dengan hormat saya sampaikan yang mewakili jemaat di sini kepada pengurus atau ketua GKN Sinode Pusat Malang agar supaya ini pendeta muda ini betul-betul direstui dan nantinya bisa ditempatkan di sini. Ini adalah pengharapan, ini adalah angan-angan secara jasmani, tetapi semuanya itu kita kembalikan kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya hormati di dalam Kristus, itulah sekiranya yang hanya bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya minta yang sebesar-besarnya. Saya mengangkali seluruh jemaat yang ada di sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Waktu kami. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Demikian ibadah raya kita telah selesai. Kita akan mendengarkan warta jemaat sesaat. Jangan lupa nanti sebelum pulang kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Setelah warta jemaat kita bisa meninggalkan ruangan satu persatu sesuai dengan panduan Satgas Covid yang ada, supaya tidak berkerumun dan bergelombol. Dan untuk persembahan akan bisa langsung diserahkan, dimasukkan di kotak yang sudah tersedia di pintu masuk ruang ibadah. Kita akan sama-sama mendengarkan warta jemaat sebelum kita mendengarkan ruang ibadah. Shalom Agape People, apa kabar? Pastinya luar biasa ya. Tetap semangat dan senyum ya. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami atas nama Jemaat GKN Agape Unut mengucapkan terima kasih kepada Sinode Pusat dan Majelis Daerah sehingga acara petabisan hari ini berjalan dengan baik, dan pastinya berterima kasih kepada Jemaat GKN Agape Unut dan seluruh pihak yang terlibat pada acara hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. Di Hayut, ayo bergabung setiap ibadah hari Sabtu jam 6 sore di tempat ini, dan khusus di bulan April di minggu keempat kami pemuda mengadakan acara malam talenta. Jangan lupa ya, datang pokoknya. Tidak terasa sebentar lagi Minggu Paskah. Agape People, jangan lupa hadiri Jumat Agung jam 9 pagi tanggal 2 April di tempat ini. Jangan lupa ya, tanggal 2 April. Dan tetap taati protokol kesehatan saat ibadah berlangsung. Jangan lupa setiap hari Rabu jam 6:30 malam ada ibadah Praise and Worship. Bagi penata layan wajib hadir ya. Telah berpulang ke rumah Bapak Lim Jimnyo atau yang biasa kita panggil Cik Yin hari Jumat 26 Maret 2021 pukul 6.45 pagi, dan telah disemayangkan di hari yang sama pukul 14.30 siang. Selamat jalan Cik Jim. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Demikian ibadah telah selesai. Minggu-minggu yang akan datang, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Amin.